Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Musaddad dengan NIM 2310952064. Di sini saya akan mempresentasikan jawaban UAS elektronika saya. Oke, hmm. Soal yang pertama yaitu diketahui rangkaian sebagai berikut. Jika VCC sama dengan 10 volt, RC 100 ohm, dan RE 400 ohm, tentukan IC dan garis beban DC untuk A VBB 5 volt dan VBB 7 volt. Oke, jadi diketahui VCC 10 volt, RC 100 ohm, RE 400 ohm, dan VBE 0,7 volt, yaitu standar untuk transistor. Yang pertama itu diketahui VBB 5 volt. Pertama kita mencari nilai tegangan emitor dengan rumus VE, VBE sama dengan VB kurang VE. Sehingga VE sama dengan VB kurang 0,7. Sama dengan 5,5 kurang 0,7 didapatkan tegangan emitornya yaitu VE sama dengan 4,7 volt. Lalu kita menentukan arus emitter dengan rumus IE sama dengan VE per RE. Jadi 4,3 bagi 400 didapatkan 10,75 miliampere. Jadi karena IC itu nilai IC mendekati nilai IE, maka kita dapat ketahui bahwa nilai IC sama dengan 0,75 sama dengan nilai IE. Oke, yang kedua itu ketika VBB sama dengan 7 volt. Eh, Caranya sama seperti bagian A. Pertama kita mencari tegangan emitter dengan rumus VE sama dengan VB kurang VBB. Didapatkan 7 kurang 0,7 sama dengan 6,3 volt. Lalu yang kedua itu mencari arus emitter dengan nilai IE sama dengan 6,3 bagi 400. Dapatkan 15,75 miliampere. Sehingga kita dapatkan nilai IC sama dengan IE yaitu 15,75 miliampere. Oke, selanjutnya itu menentukan garis beban. Persamaan umum untuk garis beban yaitu VCE sama dengan VCC kurang IC kali RC tambah RE. Yang pertama kita menentukan titik yang memotong sumbu X, yaitu misalkan IC sama dengan 0. Kita masukkan nilai IC sama dengan 0, didapatkan VCE sama dengan VCC sama dengan 10 volt. Sehingga didapatkan titik yang berpotongan garis dengan sumbu X, yaitu 0, 0, miliampere, 0 miliampere, 7 volt, 10 volt. Lalu mencari titik potong dengan sumbu Y, yaitu dimisalkan VCE sama dengan 0, didapatkan IC sama dengan VCC per MC tambah RE, sehingga 10 per 100 tambah 400 didapatkan 20 miliampere, sehingga titiknya yaitu 20 miliampere, 0 volt. Lalu kita gambarkan ke grafik, didapatkan grafik seperti ini. Oke, selanjutnya itu soal nomor 2. Soalnya tentukan sinyal output VO dari rangkaian berikut. Oke, jadi di sini terdapat dua buah jenis op-amp yaitu differential amplifier dan differential amplifier dan inverting amplifier. Oke, jadi pertama kita menentukan output dari differential amplifier. Diketahui V1-nya 2 mV dan V2 itu 1 mV. Lalu kita ketahui rumus tegangan output dari differential amplifier yaitu RF per RI kali V1 kurang V2, yang mana RF-nya itu 100 kilo ohm dan RI-nya itu 100 kilo ohm. Lalu kita masukkan nilai-nilai tersebut ke rumus yang tadi. Jadi V output dari differential amplifier yaitu 100 kilo ohm per 100 kilo ohm kali 2 milivolt kurang 1 milivolt. Kita dapatkan keluarannya itu 1 milivolt. Lalu yang kedua itu op-amp inverting amplifier. Rumus rumus V outputnya itu minus RF per RI kali VI. Yang mana RF-nya itu 210 kilo ohm, RI-nya 10 kilo ohm, dan VI-nya 1 milivolt. Lalu kita masukkan nilai tersebut ke rumusnya. Didapatkan 200 kilo ohm, 210 kilo bagi 10 kilo kali 1 mili ohm. Terdapatkan V outputnya itu minus 21 milivolt. Lalu soal nomor ketiga, soal nomor 3. Pada penguat kelas A seperti rangkaian di bawah ini, diberi sinyal input sehingga mengalir arus basis AC dengan harga puncak sebesar 10 miliampere. Tentukan efisiensi penguat daya tersebut.
Oke, jadi untuk mencari efisiensi, pertama kita mencari daya output dan daya input. Yang pertama kita ketahui VCC 20 volt, RL 20 volt, IB peak-nya itu 10 miliampere dengan nilai beta 25. Pertama kita mencari nilai IC peak dengan rumus beta kali IB peak. Itu 25 kali 10 miliampere sama dengan 250 miliampere. Lalu nilai daya outputnya itu kita menggunakan rumus setengah IC peak kuadrat kali RL. Jadi setengah 0,25 kuadrat kali 20 didapatkan 0,25 watt untuk daya outputnya. Lalu kita mencari daya input dengan rumus VCC kali ICQ sama dengan 20 kali 0,25 didapatkan 5 watt untuk daya input. Lalu kita menentukan efisiensi dengan rumus P output per daya output per daya input kali 100% didapatkan 0,625 bagi 5, 0,625 bagi 5 kali 100%. Didapatkan efisiensinya sebesar 12,5%. Oke, sekian dari presentasi saya. Jika ada salah yang mau dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.